jadi gini. Ceritanya kita baru dapat nama segmen dari segmen talk show ini. Udah beberapa kali syuting, tapi akhirnya hari ini saya dapat. Terima kasih untuk Yuriko Billy, shout out untuk Coco. Terima kasih atas ide nama segmennya, menarik banget. Jadi gini, karena memang kecenderungannya untuk memulai satu pembicaraan akan mulainya jadi gini gitu. Jadi kita namakan segmen ini jadi gini. So di episode kali ini gue akan membahas tentang kehebohan yang sedang melanda Indonesia, dimana kemarin nih tepatnya Presiden Jokowi dan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini baru menyatakan 2 orang warga negara Indonesia positif kena virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Nah, langsung deh heboh nih jagat raya Indonesia, sampai yang ngeborong masker di mana-mana, hand sanitizer pada habis gitu, dan yang yang paling masif, panic buying gitu, orang ngantri-ngantri segitu panjangnya di supermarket untuk belanja numpuk bahan makanan. Tapi gue di sini nggak akan ngomong sendirian, tapi gue akan langsung nanya sama ahlinya di sebelah gue. Ini teman baik gue, kita seband juga, tapi beliau jauh lebih keren karena beliau adalah musisi plus dokter Uni Sally. Jadi gini. Jadi gini. Di pemberitaan gue sebagai jurnalis juga sebagai salah satu orang ataupun yang bertanggung jawab memberikan pemberitaan kepada masyarakat ataupun memberikan kepanikan justru dengan informasi yang kita berikan gitu loh. Kalau lo dan organisasi dokter tentunya mungkin IDI ataupun organisasi-organisasi lainnya melihat fenomena yang baru terjadi beberapa hari belakangan ini tuh seperti apa sih, Un? Oke, jadi gini, kalau misalnya corona sendiri gitu ya, jadi kita sedikit cerita aja. Kalau misalnya kita flashback dikit, 31 Desember lah kira-kira itu, jadi ada kasus pneumonia misterius nih. Jadi semua orang pada ngomongin ada kasus pneumonia, sebenarnya itu kan udah lama, tapi ini misterius. Kenapa? Nah, karena dalam 3 hari aja itu udah ada 44 pasien. Jadi awalnya tuh kok semasif itu. Pneumonia infeksi saluran pernafasan atas. Oke, kita ngomongnya gitu dulu aja. Iya. Sifatnya misterius, kenapa? Karena dalam 3 hari langsung ada 44 kasus gitu. Oke, itu yang pertama. Dan terus bertambah sampai saat ini. Nah, untuk si bentuk virusnya itu sendiri jadi kita akan kenalan. Nah, kan tadi Hanung nanya kok bisa sampai semasif itu, sampai orang jadi panik segala macam. Sebenarnya pemberitaan memang apa adanya sih, memang adanya di Wuhan seperti itu. Nah, bentuk virusnya itu sendiri kalau kamu lihat sendiri kayak bentuknya tuh bulat. Nah, bedanya adalah khasnya dia tuh kayak punya kaki-kaki yang bentuknya protein gitu ya. Si kaki-kaki ini yang bentuknya itu tuh kakinya banyak. Jadi sifatnya memudahkan untuk nempel ke host istilahnya. Jadi ke inangnya gitu. Ke hostnya gitu. Itulah yang membuat seakan-akan kok kayaknya tuh mudah banget menularnya gitu. Jadi misalnya kayak ada satu orang terus bersin nih tanpa pakai masker segala macam gitu. Nanti kita ngomongin lah pencegahannya gitu. Nah, itulah yang bisa membuat penyebarannya jadi masif. Itu yang, dan masih ada penelitian juga yang lebih lanjut. Oke. Un, sebelum jauh ngelanjutin, tadi kan Uni sebutnya coronavirus yang beta coronavirus. Nah, kalau ada yang beta berarti kan ada yang alfanya juga. Apa yang membedakan si coronavirus alfa ini sama yang beta? Sebenarnya kalau bentuknya yang lebih langsung itu banyak yang udah ngejelasin ya. Kalau misalnya bentuknya tuh masih ada kaki-kaki yang nggak sebanyak si beta coronavirus gitu. Jadi yang perlu teman-teman difahamin sini adalah bukan maksudnya nakutin, enggak. Kita hanya menjelaskan kenapa sih si beta coronavirus ini, si COVID-19 ini kok mudah banget menular gitu. Supaya nanti kita juga jadi aware apa sih yang harus kita cegah dari diri kita sendiri. Oke. Sekarang ngomongin soal penularannya. Menularnya itu yang bener-bener itu lewat apa sih? Karena maksudnya gini, kita bisa dengan mudah nge-googling ya, ataupun video-video yang banyak nyebar di WhatsApp group, Facebook ataupun media sosial lainnya yang bisa dengan mudahnya kita akses, tapi kita nggak tahu mana yang valid gitu. Sekarang mumpung ada Bu Dokternya, tolong jelaskan. Jadi nularnya tuh dari
apa gitu. Jadi semua informasi di sini tuh saya rangkum juga dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia gitu. Mereka juga udah bilang kalau misalnya memang dari menular itu dari air droplet. Jadi maksudnya kayak ada orang bersin gitu. Atau batuk gitu. Terus menularlah itu tuh. Jadi si sekretnya apa sih ngomongnya kayak cairan kalau bersin tuh kan ada kayak ludahnya dikit lah gitu. And then misalnya nempel nih ke tangan kita gitu ya. Nah itu nggak langsung serta-merta. Nah nempel di tangan kita, terus misalnya kita pegang hidung, pegang mata, atau pegang mulut, makan gorengan tanpa cuci tangan, nah itu bisa jadi menular. Penularannya memang seperti itu karena bentuknya itu tadi yang mudah menempel ke hostnya. Oke, nanya deh. Berarti sebetulnya kan gejala kayak orang lagi bersin biasa, kalaupun ini bukan corona juga bisa terjadi dengan penularan seperti Betul itu kan? banget. Ini misal lagi flu aja gitu. Nah bener banget nih, ini biar nggak salah misinformasi. Jadi yang namanya virus itu memang lebih mudah untuk tertular ya, kita istilahnya apa sih, flu ya, influenza gitu. Sebenarnya kan itu juga virus gitu. Cuman yang berbeda adalah coronavirus ini kok ternyata gejala yang sampai ditimbulkan itu bisa sampai berat, sampai menimbulkan kematian dan angka penyebarannya sangat cepat. Itulah sebenarnya yang perlu ditekankan di sini. Jadi basically virus apapun bisa menular dengan cara seperti itu. Iya, yang lebih dengan tepatnya bersin, yang sifat virusnya menular melalui air droplet gitu. Kita nggak ngomongin kayak demam berdarah gitu, itu beda lagi ya. Oke. Cuman yang paling penting karena dia virus, penyebarannya cepat, mutasinya cepat. Kalau sistem imun kita tuh sebenarnya punya kayak serdadu perang untuk melawan segala macam bakteri dan virus yang masuk ke tubuh. Nah, kalau misalnya sistem imun tubuhnya itu kurang, nah itu juga lebih mudah untuk terinfeksi. Itu juga udah ada di penelitian yang memang banyak juga kasus ternyata orang-orang juga yang udah lansia juga gitu, ataupun yang anak-anak masih kecil yang sistem imun tubuhnya sendiri juga belum maksimal. Oke. Untuk COVID-19 ini. Kan mungkin juga jadi banyak bertebaran pendapat di masyarakat yang bilang bahwa orang tua lebih rentan terkena dan kemungkinan bisa sampai meninggal dunianya juga lebih besar. Itu karena pengaruh sama sistem imunnya ya. Jadi sebetulnya anak muda juga bisa kena kalau sistem imunnya jelek. Iya, itu dia, benar. Jadi kita yang penting adalah badan kita sendiri, kita harus sadar kita punya serdadu untuk menahan itu yang namanya sistem imunitas tubuh. Apa sih imunitas tubuh ya? Itulah gue bilangnya ya itu kayak serdadu perang gitu. Nah biasanya kalau dia bekerja adalah timbul efek yang namanya demam. Sebenarnya demam itu adalah proses tubuh juga ya, buat FYI aja gitu. Si infeksi itu datang, entah itu virus, entah itu bakteri gitu. Nah tubuh tuh melawan, ada efek yang namanya demam. Sebenarnya demam tuh simptomnya, biar kamu tahu juga gitu. Iya. Oke, sekarang udah ngomongin demam, kita masuk ke gejala ya. Oke. Kita tahu dari mana apabila kita udah kena simptomnya corona? Ciri-ciri yang paling bisa diciriin, karena kan ini nyaru banget sama flu dan demam biasa. Memang iya, justru sebenarnya awalnya itu kenapa yang tadi gue bilang kasus pneumonia misterius itu, karena sebenarnya gejala awalnya itu adalah kayak si pneumonia lah, istilahnya kayak demam, ada batuk kering, dan ada sulit bernafas atau sesak nafas. Cuman memang udah kita klasifikasiin dari gejala utama. Jadi gejala utamanya itu ada demam, batuk kering, sama sesak nafas. Itu yang memang banyak awalnya ditemukan seperti itu. Nah, ada gejala-gejala tambahan. Sebelum itu gejala utama. Lah, terus gimana dong? Kayaknya semua orang mau batuk pilek juga seperti itu kan. Nah, akhirnya ditambahin juga ada gejala-gejala yang lain, kayak misalnya nyeri kepala, nyeri otot. Sebenarnya itu sifatnya juga masih simptomatis. Jadi gejala yang ada di orang itu mungkin ada juga nggak ada di orang itu. Jadi maksud yang mau gue bilang di sini adalah kalau misalnya teman-teman nih ternyata langsung mikir nih, nonton nih, gue demam, gue batuknya kering nih, ya terus habis itu gue sulit bernafas apa enggak ya, gue sesak nafas nggak, gue langsung COVID-19 nggak juga. That's why teman-teman harus segera memeriksakan itu ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, entah ke klinik, entah ke rumah sakit gitu, karena biar langsung nanya sama dokternya langsung gitu, bukan kenapa karena yang sekarang tuh banyak tersebar tuh info-info yang agak-agak nggak jelas juga gitu. Gue bener nggak sih, kita nggak bisa mendiagnosa itu karena dokter sendiri juga pasti akan ada pertanyaan, bahasanya tuh anamnesa lebih lanjut juga. Anamnesa lebih lanjut. Iya. Nah,
mungkin orang juga akhirnya ragu, misalnya kayak oh iya nih gue flu, gue batuk, tapi gue nggak mau ke dokter, ntar gue di karantina 14 hari gitu. Enggak juga. Misalnya kayak rasa itu yang dihadapin sama orang sekarang yang ada simptom seperti ini, mungkin ada yang lagi nonton video ini mengalami hal itu, tapi karena ngelihat yang sekarang terjadi, yang dia lihat di online, yang dilihat di berita adalah orang yang kena simptom corona aja sekarang udah bisa dikarantina gitu. Bagaimana cara bisa meyakinkan diri untuk I'm okay, nggak apa-apa, ke dokter aja, semoga semuanya baik-baik aja dan gue bukan kena corona. Oke, gini, pertama kita harus ngerubah dulu mindset. Ini kenapa kita jadi akhirnya ngobrol nih sama Hanum, karena kita sendiri juga dari teman-teman sejawat kami juga gitu mau bilang kalau jangan takut ke dokter. Itu kan kayak mindsetnya bahwa ini tuh semua jadi diagnosa sendiri kan, tinggal tanya di Google, gua bener nggak nih kayak gitu. Makanya kita bilang jangan takut untuk bertanya ke dokter, karena di situ kita akan sudah ada anamnesa yang sesuai guideline gitu. Jadi sebenarnya sih jangan juga karena nih di Indonesia yang udah telat, yang tadinya ngomong nggak ada, oh ternyata nih kita baru ada. Jangan juga mindsetnya bahwa kita nih berarti terbelakang juga nih mungkin memang kebetulan pas baru ada ketemunya sekarang gitu. Jadi untuk mengantisipasi adalah teman-teman pertama jangan diagnosa sendiri juga, nggak usah takut juga, wajar panik itu wajar manusiawi, cuman panik yang rasional juga gitu. Jadi teman-teman sendiri juga bisa kok langsung nanyain ke fasilitas terdekat atau update sih, ini sih gue ngelihat dari Kemenkes sih, misal dibilang, cuman gue belum nyoba sih untuk ininya ya. Ada hotline-nya juga, hotline virus corona, mungkin ini ada nih di 021 5210 411 atau 0812 1212 3119. Friend di Kemenkes ini mungkin itu juga bisa jadi ditanyakan di situ tuh untuk bertanya. Jadi yang penting adalah jangan ada misinformasi. Ini virus bisa spread ataupun bisa jadi dari pertama kali penularan itu setelah berapa lama? Kalau misalnya dari informasi yang literatur sih memang perjalanannya itu tuh sekitar 14 hari itu memang sebenarnya benar gitu. Jadi segini, secara garis besar pasien itu sendiri itu juga kita bagi-bagi lagi. Ada pasien yang memang cuma batuk pilek aja atau memang dia sudah suspek. Jadi kalau ngomongnya suspek masih curiga, berarti kita masih mencurigai. Tapi bukan berarti emang dia positif. Berarti nanti akan dilakukan tes pemeriksaan yang lebih lanjut dari ronsennya, dari nanti cek darahnya itu sendiri gitu. Walaupun tetap kita awalnya adalah ngelihat dari gejala-gejala dulu gitu. Nah terus kalau misalnya suspek itu tuh seperti apa sih? Nah ini ada dibagi ya. Kalau misalnya untuk kasus suspek COVID-19 itu ada demam, kira-kira tuh ada lebih dari 38 derajat ya. Makanya ada screening lah tuh ngelihat suhu, si thermal scanner itu ya. Tapi kan sebenarnya balik lagi yang tadi gue jelasin, demam itu proses ada infeksi. Jadi mau infeksi bakteri, mau infeksi virus tuh masih ada demam. Jadi tuh tapi memang itu ya penanda pertama juga dong gitu, kita harus ada gitu. Terus kalau misalnya nggak demam 38 ada juga kok yang positif. Nah atau ada riwayat demam, itu satu. Terus yang kedua memang ada gejala yang tadi, gejala 3 utama. Balik lagi ke atas yang tadi gue jelasin, ada demam, ada batuk kering, kalau ada dahak juga dahak-dahak sedikit, sama sulit bernafas atau sesak nafas gitu. Oke. Dan disertai minimal satu kondisi. Nah kita balik ke cerita awal, ini kan ada timbul di mana? Di Tiongkok. Di Tiongkok. Yes, gitu. Nah, berarti ada satu kondisi lagi. Ada riwayat ke Tiongkok atau ke wilayah negara yang udah terjangkit. Oke. Tapi ngomongin soal data keseluruhan secara real time, mungkin nanti gue bisa sertain juga linknya di sini teman-teman. Jadi ada satu real time data dari John Hopkins yang bisa lo akses. Ini sekarang kita syuting video ini tanggal 3 Maret 2020. Data sampai jam 12 kurang 15 waktu Indonesia Barat sekarang di seluruh dunia total confirm dari coronavirus ini adalah 90.933. Gue mantau angka ini dari mulai jumlahnya masih sekitar 8.000-an. Sekarang udah 90.993, which is hari ini sampai tanggal 3 Maret. Lagi sekali lagi kita nggak nakut-nakutin teman-teman, tapi this is real.
ini beneran terjadi dan better kita melakukan tindakan preventif daripada if something happen kita akan nyesel. Penting banget ya. Jadi bukan cuma tugasnya Menteri Kesehatan doang. Ini tugas semua lapisan masyarakat, terutama ini para dokter-dokter yang kebetulan teman sendiri jadi langsung ditanya, "Uni, ini gimana?" gitu ya. Dan tugasnya Hanum juga supaya nyari yang benar. Benar. Oke, Un, sekarang kita masuk ke bab preventif ya, pencegahannya. Nah, kalau sekarang yang juga menyebar di masyarakat, ini orang lagi pada heboh banget sama masker gitu, kayak gak mau keluar rumah kalau nggak pakai masker gitu. Harganya naik berapa ratus %, bodo amat, beli aja, yang penting sehat gitu ya. Tapi terdapat salah kaprah nih di sini. Mungkin banyak juga yang nggak tahu. Uni bisa bantu infokan. Sebetulnya bener nggak sih memang si masker ini bisa mencegah kita dari terkena virus corona ataupun virus-virus lainnya? Pertama adalah sadar kalau kita lagi sakit nih, ada batuk, pilek, demam, yang sakit dululah yang pakai masker. Paham? Jadi yang lagi nonton ngerasa nih bersin-bersin, batuk-batuk, pilek-pilek, pakailah masker. Walaupun di rumah sendiri pakailah masker. Kasihan kalau misalnya ada baby, ada anak kecil atau misalnya orang tua, Nah, terutama yang kedua, boleh pantas nggak kalau kita keluar kita pakai masker? Sebenarnya kalau dari WHO sendiri itu dia ada tata caranya. Yang sakit atau kalau kita banyak ke daerah, misalnya Hanum ngeliput nih ke rumah sakit yang ada positif corona atau ke daerah yang bener-bener orangnya banyak, ya nggak ada masalah juga kok kita pakai masker. Oke, itu terutama buat teman-teman kita udah pasti lah, kalau teman-teman kita yang di rumah sakit udah pasti pakai masker gitu. Terus kalau bisa masker yang memang sekali buang ya, ini mungkin juga harus ada dari pemerintah kali ya untuk jangan menekan, jangan harga jangan mahal-mahal kali ya. Boleh nggak sih? Sebenarnya nggak logik loh harganya berapa puluh ribu, 10 kali lipat. Tapi itu yang biasa terjadi di Indonesia nggak sih, ketika satu barang diincar naikin aja gitu kan? Sama satu kalau bisa sih yang disegel bagus ya, bukan maksudnya proper ya. Nah gitu. Menghindari yang sekarang lagi yang palsu-palsu serem itu loh. Nah itu. Iya. Ya kan tahu sendiri. Oke ya, itu si masker. Sedikit tips kalau misalnya buat yang sakit, misalnya atau kita yang depan kita yang sakit pakai masker gitu. Nggak pakai masker misalnya bersin nih ke depan kita, jangan pegang si masker ininya nih. Yang bagian depannya. Kayaknya udah banyak kok, itu kita dari belakang gitu habis itu buang. Habis itu pola hidup bersih dan sehat. Mungkin teman-teman kalau misalnya pernah denger zaman sekolah dulu, kita ini ya pola hidup bersih dan sehat gitu. Pertama adalah rajin cuci tangan. Oh ya, balik. Sedangkan dulu tuh kuman virus corona itu memang bisa hilang dengan alkohol, atau misalnya dengan sabun cuci tangan. Jadi intinya cuci tangan dengan sabun cuci tangan yang 7 langkah itu. Oke, bisa tertera, bisa cari ya. Terus kalau misalnya nggak ada air, nggak ada sabun cuci tangan, ada namanya hand sanitizer. Nggak nyebut merek banyak, silahkan gitu. Cuman ini tips aja buat teman-teman, kalau misalnya kita mau pakai itu yang hand sanitizer itu, kalau bisa sih paling maksimal tuh gini, 5 kali kita pakai, udah 5 kali nih. Terus kalau bisa di tengah-tengah itu tetap ada cuci tangan pakai sabun lagi, karena tetap yang paling bagus itu adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu sebenarnya. Udah. Terus pakai itu ya, pakai hand sanitizer. Bentar, tapi emang hand sanitizer nggak bisa mematikan semua kuman? Bisa dia, tapi kan punya masa waktu, dia kan cuma sebentar aja and then habis itu kan lo pegang lagi, lo naik busway segala macam. Intinya gitu. Terutama pakai hand sanitizer kalau ke tempat umum atau banyak megang-megang ini. Tapi jangan langsung mikirnya satu scene film yang begitu megang terus jadi jijikan. Ini suka banyak netizen salah kaprah nih. Kalau misal kita udah sadar kita banyak pegang sesuatu yang public service, mau apapun itu, pegang uang ya kayak gitu, ya kita langsung sadar dirilah kalau sebelum makan gorengan, sebenarnya nggak boleh tuh ya. Ntar kita ngomongin itu pakai si hand wrapnya itu. Oke. Gitu. Terus habis itu mengurangi
kalau misal kita lagi banyak berpergian di luar, ya kurangin dikit. Kita punya kebiasaan kan biasanya bersihin hidung. Biasa, terutama yang teman-teman yang punya sinus, rinitis ya, pokoknya berbau alergi gitu kan, dikit-dikit gini, atau misalnya yang matanya gatel gitu, abis ngintipin orang gatel, nggak bercanda. Sorry ya. Jadi jangan serius-serius banget. Iya dong. Serius boleh tapi ya oke. Jangan kecek-kecek mata dikit-dikit abis megang apa? Nah, gitu. Atau misalnya enak nih mau makan padang tapi nggak cuci tangan. Oh no. Emang enak sih makan padang tapi nggak gitu. Oke? Tetap ya balik itu. Terus habis itu untuk kalau ada vitamin boleh, tapi sebenarnya sih makan dulu yang cukup deh. Gue nggak terlalu menyarankan untuk yang kayak vitamin tuh bukan pilihan yang utama gitu kan. Terus olahraga kalau bisa. Olahraga. Itu meningkatkan imunitas. Oke. Gitu. Buah buah juga untuk yang kayak banyak mengandung vitamin C, antioksidan juga bisa. Misalnya kayak jeruk gitu ya. Jeruk bisa gitu. Pisang juga bisa gitu. Oke. Terus misalnya ada makanan-makanan tertentu yang bisa kita makan nggak sih di masa-masa ini supaya bisa lebih meningkatkan imunitas? Terus sebenarnya ada yang berhubungan kayak apa sih? Kan banyak yang info-info gitu ya. Sebenarnya sih memang kalau dibilang makan sehat bergizi itu kan pasti ada including sayur, buah sama susu ya, selain karbohidrat, protein ya. Kurang-kurangilah dulu jajanan yang deep fried, gorengan-gorengan. Terus ya sih sebenarnya gitu. Bisa jajan-jajannya yang kelihatan agak kurang bersih gitu ya. Mau nggak mau sorry, tapi kalau misal kita ada sakit sedikit dan ternyata tuh memang kita bisa jadi menurunkan imunitas ya, terkena juga bisa. Bukan maksud nakut-nakutin, tapi itulah cara pola hidup bersih dan sehat gitu sih sebenarnya. Jadi sekarang bukan hanya melawan corona tapi juga harus melawan stigma dan hoax gitu ya. Mungkin yang gitu ya Num ya, yang info kalau misalnya pasien yang positif. Oh iya benar. Oh ini ada sedikit ini tadi gue sempat diingetin sama Uniseli bahwa untuk teman-teman ya, kita juga, gue sebagai orang yang bekerja di media ini juga berperan besar untuk teman-teman yang menerima informasi terkait dengan identitas keluarga, tetangga, rumah tinggal, apapun itu yang berkaitan dengan pasien ataupun suspek dari COVID-19 ataupun virus corona. Diharapkan untuk menghargai privasinya, karena mereka ini kan juga tinggal bertetangga, keluarganya juga punya hak yang sama untuk mendapatkan ketenangan. Dan kita nggak kebayang loh stresnya mereka ini seperti apa ketika dalam masa karantinanya. Kita di sini cuma pengen tahu siapa sih kepo. Oh iya orangnya ini ya rumahnya di mana gitu, rame gitu, tiba-tiba di rumahnya daerah rumahnya langsung banyak tukang dagang karena banyak orang yang pengen main ke sana, pengen lihat kayak apa. Instagramnya dikepo. Iya. Dikepo. Makanya jadi kita mungkin juga kita merasa wajib juga untuk mengingatkan, karena membuat konten ini juga untuk edukasi untuk teman-teman, jadi sekalian supaya bisa lebih menghargai privasi siapapun yang terkait dengan kasus virus corona ini, begitu ya. Oke. Uni terima kasih banyak ya. Udah mau ada di jadi gini. Jadi nanti next time kita bisa undang Uni sekali lagi untuk ngomongin isu kesehatan menarik lainnya. Kalau gitu kita pamitan dulu. Gue Aziza Hanum, sampai ketemu di jadi gini berikutnya. Bye.